warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillahilladzi asraqa bi nuril ilmi qulubal arifin wa aqala bihi uqulal amilin wa zayyana bihi sya'nal muttaqin. Nahmaduhu hamdan yaliku bi jalalihi wa 'azimi sultanih wa nasta'inuhu isti'anatan man la haula lahu wa la quwwata illa bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi rububiyatih, la syarika lahu fi uluhiyatih, la syarika lahu fi asma'ihi wa sifatih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang maksimal. Sampai saat ini kita bersama-sama masih mendapatkan karunia-Nya berupa iman, takwa, Islam, dan istiqomah. Kita berharap bersama-sama kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita, sehingga kita mencapai kebahagiaan yang sebaik-baiknya insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, pagi hari ini saya akan mengajak kepada saya pribadi dan kepada jamaah semuanya tanpa terkecuali untuk memproses diri menjadi hamba yang alim. Memproses diri untuk menjadi hamba Allah yang alim. Mudah-mudahan kita bisa merespon dengan suka hati. Kenapa itu harus kita programkan untuk diri kita bersama? Karena supaya kita ini terbebas dari muntakimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita bisa terbebas dari muntakimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa itu muntakim? Nanti sama-sama kita pelajari bersama. Insya Allah kita siap menjadi hamba yang alim ya. Alhamdulillah. Kalau panjenengan sekalian alim duluan, saya ikut di belakangnya. Saya akan awali dengan satu fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa ismul muntakim laisa min asma'illahi al-husna ats-tsabitahanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innama jaa fil Qur'ani muqayyadan. Bahwa pada para alim ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini kalau saya katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jenengan jangan punya gambaran NU ya. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti jejak Nabi dan para sahabatnya.
itu terjadi perbedaan dua pendapat, akan tetapi perbedaan ini tidak sampai menimbulkan perpecahan, hanya perbedaan yang bersifat beragam atau tanawuk namanya, yaitu bahwa al-muntakim, bahwa nama muntakim ini pendapat yang pertama menyebutkan bukan termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ismul muntakim laisa min asma'illahi ta'ala. Nama muntakim tidak masuk dalam kategori salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nama muntakim ini tidak terdapat di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innama, akan tetapi al-muntakim ini, kata-kata muntakim ini ada dalam Al-Quranul Karim. Ya. Kalimat al-muntakim ini ada di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim, kata-kata muntakim ini selalu terkait, selalu muqayyadan, selalu terkait dengan kalimat-kalimat atau susunan-susunan yang lain. Ya, jamaah yarhamukumullah, nanti kalau penjelasan saya ada yang belum difahami atau sulit difahami, mohon untuk didiskusikan supaya tidak terjadi salah paham. Ya. Karena jamaah sekalian, saya sendiri merasa menganggap bahwa pelajaran ini merupakan pelajaran spesifik yang barangkali tidak pernah diungkap di tengah kita bersama, sehingga kita belum terbiasa untuk mempelajarinya. Ya, kita sebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-22. Surat As-Sajdah ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Ayat ini menjelaskan kepada kita bersama tentang salah satu perbuatan dolim, perbuatan aniaya, perbuatan dosa, perbuatan salah. Dan kedoliman, kesalahan, dan dosa yang tersebut di dalam ayat ini adalah termasuk kedoliman atau dosa yang fatal sifatnya. Ya, yang fatal, yang tragis. Apa wujud kedolimannya, apa wujud aniayanya? Adalah dzukira bi ayati rabbih. Hamba diingatkan, hamba disebutkan, hamba disampaikan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tsumma a'rada anha, kemudian berpaling dari ayat tersebut. Ini adalah merupakan dosa kezaliman yang sangat tragis. Hamba yang demikian masuk dalam kategori mujrim, hamba yang mujrim. Inna minal mujrimin, termasuk orang-orang yang mujrim, yaitu maksudnya mujrim adalah penjahat-penjahat kelas kakap. Saya berharap kita tidak termasuk di dalamnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, inna minal mujrimina muntakimun. Nah, ada kata-kata muntakim itu.
Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang mujrim, penjahat kelas kakap ini, muntakimun, menyediakan, mengancam dengan balasan yang sangat dahsyat, yang super dahsyat. Begitu jamaah sekalian, sehingga muntakimun kalau dimasukkan ke dalam kategori sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menyediakan, zat yang maha mengancam, zat yang maha membalas dengan balasan yang sangat dahsyat. Begitu. Ya. Jamaah sekalian, bisa difahami? Kelihatannya kok tegang ya. Saya juga memaklumi karena ketika saya membaca ini, ketika saya mempelajari sendiri, itu juga saya sendiri tegang. Betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam membimbing mendidik kita bersama supaya menjadi hamba yang mulia. Sebagian di antara terjemah Al-Qur'an yang terdapat dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-22 tadi menyebutkan demikian. Tidak ada hamba yang lebih mendolimi terhadap dirinya sendiri. Jadi ini menunjukkan waman adzlamu min man adzlama, ini artinya adalah zolimnya zolim banget. Zolimnya zolim banget. Dosanya dosa banget. Yaitu hamba yang diperingatkan dengan ayat Al-Quran atau ayat-ayat Qur'aniyah. Ayat-ayat Qur'aniyah itu ayat-ayat yang Qur'an itu ya, yang kata-kata yang ada dalam Al-Quran itu. Dan juga ayat-ayat kauniyah. Kauniyah ini adalah ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Hukum kausalitas, hukum sebab akibat alam semesta ini. Akan tetapi dia menolak untuk beriman atau tidak beriman sama sekali, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan membalas hamba yang mengingkari ayat-ayat itu dengan azab yang pedih. Begitu terjemah aslinya. Yeah. Ini ayat ini kemudian membimbing kepada kita bersama untuk mengajak mau tidak mau kita harus faham betul ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran dan faham betul terhadap ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Faham betul. Ya. Salah satu di antara ayat Allah yang ada di alam semesta ini, jamaah sekalian, di antaranya yang sifatnya besar adalah terjadinya gerhana. Ini adalah tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah yang sifatnya besar, yaitu adanya gerhana. Jenengan bisa simak di surat Al-Qiyamah, Allah menyebutkan kepada kita bersama bahwa sekarang ini yang kami satukan antara matahari, bulan dan bumi ya, hanya titik garisnya saja. Hari ini yang aku jadikan satu antara matahari, bumi dan bulan hanya titik garisnya saja, simetris saja, sehingga terjadilah gerhana bulan atau gerhana matahari. Akan tetapi suatu saat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya garisnya, tapi bendanya yang kami satukan, kami benturkan. Itu tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauniyah, yang sifatnya alam semesta. Dan kita harus paham. Harus paham.
Kalau tidak paham, mengakibatkan kita berpaling dari ayat Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan karena ketidaktahuan kita bersama. Begitupun ayat-ayat Allah yang ada dalam mushaf Al-Qur'an itu. Begitu jamaah sekalian, ya. Yang kedua adalah surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dih rusulahu. Innallaha azizun dzuntiqam. Jamaah sekalian, teman-teman semuanya, di dalam ayat itu ada suku kata yang namanya dzuntiqam. Nah, itu intiqamnya itu di situ maksud saya. Dzuntiqam. Jadi ada kalau di dalam ayat yang lain ada dzul jalali wal ikram. Ya, dzal jalali wal ikram. Nah, itu pakai dzu. Nah, ini juga pakai dzu, kemudian ini digandeng dengan kalimat intiqam. Intiqam itu kalau bahasa Arab masdarnya, kalau muntakim itu fa'ilnya, kata subjeknya, ya. Ya. Jamaah yarhamukumullah, saya terjemahkan dulu sebelum kita simak terjemahan yang saya tulis. Fala tahsabannallah, maka jangan sekali-kali kalian mengira, jangan sekali-kali kalian menganggap, jangan sekali-kali kalian punya pemahaman. Jangan sekali-kali, sekalipun jangan. Apa itu? Allahu mukhlifa wa'dih. Yaitu yang kita tidak boleh mengira-ira, tidak boleh punya pemikiran, tidak boleh punya pemahaman itu adalah Allah itu tidak akan tepat di dalam memberikan ancamannya. Maksudnya ancamannya etok-etok. Kok etok-etok? Bahasa apa itu? Apa? Nah, hanya pura-pura saja. Hanya pura-pura saja mengancam kalau kamu begini, kalau kamu begini. Hanya pura-pura saja. Sama sekali tidak. Begitupun terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala terhadap para rasulnya, wa rusulahu. Innallaha azizun dzuntiqam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa, zat yang maha berhak memberikan balasan ancaman. Jamaah yarhamukumullah, khitab atau arah pembicaraan ini walaupun khusus untuk Nabi Muhammad SAW dan para rasul yang lainnya, sebetulnya kemudian ayat ini berlaku umum untuk seluruh umatnya atau kita bersama. Nah, terjemahnya adalah maka janganlah sekali-kali kamu mengira wahai Rasul bahwa Allah akan mungkir kepada rasul-rasulnya mengenai apa yang telah Dia janjikan kepada mereka berupa pertolongan dan kehancuran orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, tidak ada sesuatu pun yang mustahil baginya, lagi Maha membalas ulah musuh-musuhnya dengan balasan yang sangat pedih. Begitulah dua ayat yang di dalamnya ada kata-kata muntakimun dan intiqam. Ya. Jamaah yarhamukumullah, sampai di sini bisa difahami? Bisa diikuti? Ada yang belum jelas? Kalau ada yang belum jelas di bagian mana, ditunjuk saja, insya Allah kita berusaha untuk menjelaskannya. Ya, cukup ya. Ya, kita lanjutkan. Sekarang Ismullah Al-Muntakim. Tadi saya sampaikan ada dua pendapat. Yang satu menyatakan bahwa Muntakim itu tidak termasuk asma Allah.
Tapi pendapat yang kedua menyebutkan muntakim itu adalah termasuk asma Allah atau nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-muntakim huwa alladzi yuqsimu dhuhura tugat wa yushaddidul 'uqubah 'alal usat wa dzalika ba'dal indar wal imhaq. Yang namanya zat yang maha muntakim. Ini sudah saya terjemahkan, alhamdulillah. Yang namanya al-muntakim adalah dialah Allah, zat yang maha menyediakan atau zat yang maha mengancam. Apa yang disediakan? Yang disediakan adalah balasan pedih kepada pelaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang melampaui batasnya yang sudah ditetapkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bersama ini batasan-batasan yang sudah Allah tetapkan, kemudian kalau kita melampauinya, kalau kita melanggarnya, maka Allah mengancam terhadap pelanggaran kita di dalam melanggar batasan-batasan tersebut. Ya, jamaah yarhamukumullah, contohnya adalah pakai baju. Pakai baju itu normalnya rangkep berapa Bapak Ibu? Pakai baju itu kalau kita pakai baju normalnya rangkep berapa? Nah, rangkep 3 kan? Rangkep 3. Nah sekarang kalau pakai bajunya rangkep 7, ada nggak sih orang yang pakai baju rangkap 7? Ada, yaitu orang yang pulang haji. Bajunya 7 dipakai kabeh. Mau ditaruh di koper nggak cukup. Itu namanya melampaui batas. No? Kemudian ada nggak orang itu nyun pangapunten nih, gaweane tidur, seko esok, ya sampai sore tidur melulu, nah, itu namanya melampaui batas. Ya, melampaui batas, Allah memberikan batasan-batasan yang wujudnya adalah konsumsi makanan. Konsumsi makanan. Itu kemudian kita lampaui batasnya. Sehingga berlebihan di dalam mengkonsumsi satu makanan. Karena berlebihan, maka timbullah yang namanya gula. Karena berlebihan, maka timbullah yang namanya kolesterol. Karena berlebihan, maka muncullah apalagi yang namanya selain itu, asam urat. Nah, Bapak Ibu yarhamukumullah, apakah jenengan termasuk di dalamnya? Melampaui batas. Mas, jenengan pernah enggak dahar kekenyangan? Sampai kenyang banget gitu. Ya. Ini saya contohkan yang sederhana supaya mudah memahami. Melampaui batas itu seperti itu. Batasnya karbohidrat itu cukup sekian, kemudian kita tambahi. Tentu ukuran masing-masing kita berbeda antara satu dengan yang lain sesuai dengan kapasitas tubuhnya. Itu namanya terancam dengan muntakimnya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang-orang alim itu, orang-orang yang mengerti itu, insya Allah hidupnya sehat-sehat. Karena nggak pernah melampaui batas. Selanjutnya, dan Allah menyediakan atau mengancam para pelaku maksiat. Sifat pengancamannya adalah sesudah Allah memberikan bimbingan, sesudah Allah memberikan peringatan, sesudah Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat, baru datang yang namanya muntakim. Allah tidak akan menurunkan sifat muntakimnya, ancamannya kepada pelaku maksiat kalau Allah belum memberikan bimbingan. Allah tidak akan mengancam dengan siksaan yang pedih terhadap pelaku maksiat kalau belum memberikan peringatan. Pasti sudah ada peringatannya. Allah tidak akan memberikan ancaman tersebut kepada pelaku maksiat kalau Allah sudah kecuali Allah sudah memberikan kesempatan untuk bertaubat. Jadi jamaah yarhamukumullah, muntakim ini disediakan kepada hamba-hambanya yang sudah kelewat itu. Ya. Jamaah sekalian, masih ingat apa artinya maksiat? Masih ingat apa artinya maksiat? Oke, monggo regu A. Perbuatan yang dilarang oleh Allah. Alhamdulillah. Ada yang lainnya bisa melengkapi lagi. Keluar dari batas, ada lagi? Alhamdulillah. Regu B. Kalau berbuat tidak tenang. Ya, artinya, ya alhamdulillah. Ada yang bisa yang lainnya lagi menambahkan? Ya. Jawabannya istimewa, bagus-bagus semuanya saya simpulkan. Dari jawaban panjenengan sekalian. Maksiat itu adalah mendahulukan kehendak kita bersama dibanding dengan kehendak Allah terhadap diri kita. Saya punya kehendak, Allah punya kehendak. Kemudian kita dahulukan kehendak kita daripada kehendak Allah terhadap diri kita. Itu namanya maksiat. Dari definisi ini, saya ingin ajukan pertanyaan kepada kita bersama untuk evaluasi. Pernahkah kita maksiat? Ini kehendak Allah ke sini nih. Kehendak Allah ke sini. Kemudian kehendak saya ke sini. Kemudian saya dahulukan kehendak saya daripada kehendak Allah, itu namanya maksiat. Nah, orang-orang yang maksiat itu, jamaah yarhamukumullah, terancam dengan intiqamnya Allah. Dengan muntakimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, karena muntakim ini sifatnya sangat dahsyat. Nanti saya jelaskan seberapa besar dahsyatnya muntakim ini, jamaah sekalian. Maka muntakim ini Allah tidak akan berikan, tidak akan sediakan kecuali sesudah memberikan bimbingan dulu. Kalau sudah dikasih bimbingan nggak mau, baru muntakim. Sesudah diberikan peringatan masih nggak ingat-ingat juga, baru muntakim. Sesudah diberikan kesempatan untuk bertobat, kalau nggak tobat-tobat juga, dikasih muntakim. Tapi kalau belum, masih belum. Contohnya adalah Fir'aun. Fir'aun itu dibimbing sudah, ya, dibimbing sudah. Seorang kurang-kurang itu bimbingannya. Kemudian di peringatan sudah, kasih banjir ini, banjir itu, banjir ini, sudah semuanya. Dan Fir'aun bilang, wahai Musa, kalau engkau bisa menghentikan, memohon kepada Allah, menghentikan banjir ini, saya akan beriman. Dihentikan banjirnya, kafir meneh. Nah,
Itu Firaun itu. Kalau di Indonesia ada nggak? Yang kayak Firaun maksudnya. Oke. Sehingga jamaah sekalian, intiqom itu jamaah yakumullah wal intiqom asyaddu minal uqubah al ajilah. Sifat intiqomnya Allah, sifat dahsyatnya murkanya Allah, sifat dahsyatnya ancaman Allah Subhanahu wa taala itu hanya diberikan kepada orang-orang hamba Allah yang iman. Yang iman. Iman, sahibul iman. Apa arti sahibul iman itu? Yaitu orang yang keterlaluan. Yang sudah terlalu. Yang sudah berbuat terlalu jauh. Ya. Wal intiqam asyaddu minal uqubah al ajilah allati la tumkinu sahibuha minal iman fil maksiyah. Orang-orang yang sudah iman di dalam maksiat. Walakinnal muntaqim huwa alladhi yu'aqibu uqubatan tamna'ul ma'akib min ayyaqa fil maksiyah. Saya berusaha menulis terjemahnya ini, jamaah yarhamukumullah. Maksud daripada iman ini lebih detail, maksudnya demikian, yaitu perilaku maksiat, perilaku kemungkaran yang sudah terlanjur menyatu dengan jiwanya. Ya. Jadi maksiat itu wis dadi gaweane. Sudah menjadi karakternya, sudah menjadi perilakunya. Ada nggak yang begitu? Ya. Tapi saya yakin tidak ada di majelis ini. Jadi jamaah sekalian, penyediaan siksa atau penyediaan ancaman yang namanya muntakim ini lebih dahsyat dari resiko sebuah perbuatan salah. Saya ulangi, penyediaan siksa atau ancaman yang namanya intiqom ini adalah lebih dahsyat dari resiko sebuah perbuatan salah. Saya jelaskan dulu, dan lagi-lagi saya tetap memberikan kesempatan kalau ada yang belum bisa difahami. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang makanan tersebut terlalu banyak kandungan purinnya, maka resiko daripada perbuatan makanan banyak konsumsi banyak purinnya itu adalah kita kena asam urat. Sudah, akibatnya asam urat gitu aja. Tapi bagi kita, itu yang namanya asam urat sudah menyiksa banget. Karena saya pernah menolong orang yang sakit asam urat. Itu dipegang saja dia merasa sakit. Disentuh itu merasa sakit sudah. Nah, kalau intiqom itu maksudnya berarti kita ini mengkonsumsi makanan yang kemudian di luar batas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kebutuhannya sekian tapi kemudian kita konsumsi lebih, itu ancaman Allah lebih dahsyat daripada risikonya itu. Lebih dahsyat daripada resikonya. Kalau resikonya kan asam urat.
Ya. Nah, kalau balasannya lebih dahsyat dari itu gitu maksudnya. Bisa dipahami? Kenapa demikian? Karena intikom hanya diperuntukkan bagi pelaku maksiat yang keterlaluan dan terlalu tenggelam di dalamnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Waqad yattasiful insan bil intiqam fala nuhibbu. Jamaah ya rahimakumullah, sifat intiqamnya Allah, sifat muntakimnya Allah. Muntakim tadi arti atau maksudnya bagaimana? Dialah Allah, zat yang maha apa? Maha mengancam, maha menyediakan balasan yang sangat dahsyat. Itu artinya muntakim. Nah, maka sekali waktu sifat intiqamnya Allah ini kurang bisa difahami, kurang bisa diterima oleh sebagian hambanya. Masa Allah kejam banget, gitu ya. Masa Allah kejam banget. Wallahu a'lam bishawab. Itu disebabkan karena kita belum memahami saja. Karenanya jamaah yarhamukumullah, saya berusaha untuk memahamkan kalimat ini sebagai tambahan pengetahuan untuk kita bersama. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala hina ma yadhu lidzalimi hadan, dan selanjutnya ini saya berusaha untuk menerjemahkannya. Mudah-mudahan terjemahan ini cukup bisa mewakili apa yang tadi tersebut di dalam teks penjelasan aslinya, yaitu terkadang intiqam ini difahami negatif oleh sebagian kita, karena Allah katanya Allah Maha Rahman, katanya Allah Maha Pengasih, katanya Allah Maha Pengampun, katanya Allah Maha Ghafur, Maha Rahim. Kenapa Allah mengancam? Ya, teman-teman sekalian, jenengan pernah mendengar nggak ancaman siksa dari Yesus? Ya, pernah mendengar nggak kata-kata Yesus mengancam pelaku dosa? Iya, malah penebus dosa. Jadi nggak pernah ada ancaman mlebu swarga kabeh, Mas. Nah, jamaah sekalian, tetapi meskipun sebagian kita memahami bahwa intiqam itu terkesan sebagai satu sifat yang negatif, tetapi bagi Allah tidak ada sisi negatifnya sama sekali. Ya, seluruhnya sifat Allah itu adalah Asmaul Husna. Seluruhnya adalah nama-nama istimewa. Nama-nama istimewa. Nggak ada yang namanya itu kemudian tidak istimewa, meskipun namanya itu adalah muntakim. Kalau kemudian kita punya sudut pandang kok muntakim, kok membalas, karena kita belum paham saja. Ya. Jadi
Tetapi bagi Allah tidak ada sisi negatifnya dengan sifat tersebut. Kenapa demikian? Karena Allah telah menetapkan batas-batas aturan. Allah menetapkan batas-batas aturan. Ini kalau laki-laki begini, kalau perempuan begini. Pakaian laki-laki begini, pakaian perempuan begini. Ya. Kemudian perilaku cara jalan laki-laki begini, cara jalan perempuan seperti ini, dan selanjutnya semuanya wujudnya adalah batasan-batasan, semuanya adalah aturan-aturan, semuanya adalah syariah yang ada. Ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini Allah sebutkan kepada kita bersama, Allah wujudkan kepada kita bersama supaya tidak saling menyulitkan. Ya. Maksudnya tidak saling menyulitkan adalah jangan membuat sulit antara satu dengan yang lain. Ya. Supaya satu dengan yang lainnya tidak saling menyakitkan. Supaya satu dengan yang lain tidak saling berbuat aniaya. Oke. Ya. Supaya satu dengan yang lain tidak saling menyulitkan, tidak saling menyakitkan, tidak saling berbuat aniaya, maka Allah berikan batasan-batasannya. Allah berikan syariahnya, Allah berikan aturan-aturannya. Ya, jamaah sekalian, saya ambilkan contoh satu hal. Adakah kita pernah menemukan satu kejadian? Kejadian tersebut misalnya, ini hanya misal saja. Seseorang membangun rumah. Membangun rumah, kemudian bangunan rumahnya itu menjorok ke jalan atau menjorok ke wilayah tetangganya, atau menjorok ke jalan. Kemudian terjadilah keributan. Nah, jenengan pernah nggak mendapati kejadian semacam itu? Kenapa terjadi demikian? Melanggar aturan, melanggar batas. Nah, berarti di dalam Allah memberikan batas itu maksudnya baik apa enggak? Terus direspon apa sama hambanya? Nah, gitu. Ya. Terjadilah percekcokan satu dengan yang lain. Bahkan tidak kurang-kurang yang cekcok itu kakak adik saudara kandung. Semuanya disebabkan karena melanggar batas, atau dengan kata lain ayat sudah ada, aturan sudah ada, kemudian dilampaui aturan tersebut. Jadi jamaah sekalian, mari bersama-sama saya mengajak kepada kita bersama untuk berhusnudzon, berbaik sangka dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita berhusnudzon. Kita jangan bilang begini, Allah ki piye to? Ngene kok ora oleh. Jangan. Udah nggak perlu lagi. Jamaah yarhamukumullah. Muntakim adalah sifat mulianya. Muntakim bukan sifat negatifnya. Muntakim adalah keagungannya.
Muntakim adalah kesempurnaannya. Muntakim adalah kemahadahsyatannya Allah Subhanahu wa taala. Muntakim seiring, sejalan dengan keagungannya dan sejalan dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sediakan hukuman. Allah Subhanahu wa taala sediakan ancaman adalah untuk mendidik adab supaya kita beradab. Dan hamba-hamba Allah yang kemudian merespon didikan Allah sehingga menjadi manusia yang beradab, semata-mata manusia yang beradab itu, hamba yang beradab itu adalah untuk menuju kemuliaan kita bersama. Ya, begitu jamaah sekalian. Jamaah rahimakumullah, sedikit kita lanjutkan lagi. Ya, ini rahasia saya terbongkar ya, rahasia saya terbongkar. Jadi selama ini saya kalau memberikan pembelajaran itu, saya lihat ayat Allah Subhanahu wa taala, saya lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya lihat penjelasan para ulama, kemudian setelah penjelasan ulama itu saya baca, saya perhatikan, kemudian saya berusaha terjemahkan ke dalam bahasa kita supaya lebih mudah memahaminya dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Nah, ini salah satu contoh yang orisinilnya yang belum saya apa-apakan sama sekali. Ya, kita lanjutkan. Ya. Dan ini adalah yang tadi ini adalah terjemah mudah dari kalimat yang ini jamaah sekalian. Ya. Jamaah yarhamukallah, maka sifat muntakim, penyediaan balasan dan ancaman terhadap ancaman yang dahsyat ini tertuju kepada siapapun. Ya. Maksudnya siapapun siapa? Yaitu tidak peduli siapa saja. Yang penting hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi masuk di dalamnya, umat masuk di dalamnya, orang alim masuk di dalamnya, orang biasa masuk di dalamnya. Siapapun. Muntakim itu tertuju kepada siapa saja dan dimanapun. Baik bersifat pribadi, perorangan, maupun bersifat kolektif atau sifatnya kebersamaan, atau dalam hal ini lembaga misalnya. Dari hambanya yang mukallaf. Maksudnya adalah hamba yang memang sudah menjadi mukallaf atau terkena beban syariah. Maka jamaah yarhamukumullah, karena sifat muntakim ini tertuju kepada siapapun dan dimanapun, pribadi maupun kolektif dari hambanya yang mukallaf, ya, maka jangan berharap kita ini terhindar dari intiqomnya Allah dengan mengandalkan nasab. Ya, dengan mengandalkan nasab. Jenengan nggak tahu kok kalau saya itu Habib. Saya tuh Habib. Habib Fauzan. Yeah. Orang yang maksiat itu ada yang intiqom, ada yang tidak. Iya. Pelaku maksiat Iya. kalau begitu ada dua macam. Betul. Intiqom dan Ada yang kena muntakim, ada yang tidak kena. Yang muntakim adalah yang kebangetan.
Tapi ini jangan menjadi angin segar bagi kita bersama. Nek ngono aku ora keterlaluan kok. Bukan begitu maksudnya. Ya, bukan begitu. Maksudnya begini jamaah sekalian, sekali tempo memang iya, kita tidak bisa pungkiri, sekali tempo kita ini kepleset ya, ngomong tiba-tiba celemong jelek ya, ya kadang-kadang hatinya pengen nggak cemberut ya, tapi mukanya cemberut, kadang-kadang begitu, atau sebaliknya. Kadang-kadang mukanya senyum, hatinya gitu. Itu juga terjadi di kita bersama. Nah, hal-hal yang seperti ini insya Allah nggak kena muntakimnya. Masih kalimatnya itu maksiat yang sederhana. Nah, tapi kalau kemudian cemberut, mulutnya cemberut, hatinya cemberut juga. Ya, dendam. Sampai kemudian nyun pangapunten nama orang tersebut sampai di blacklist. Di blacklist di hati kita bersama, nah itu sudah muntakim itu. Sudah muntakim itu. Bahasa Inggrisnya begini. Dadiyo dalan moh liwat. Nah itu bahasa Inggrisnya itu. Dadiyo godhong moh nyuwek, dadiyo banyu. Ah itu muntakim itu, yang gitu. Kelas-kelas gitu yang muntakim. Ngaten Bu. Ya. Andaikan kita terjerumus di dalam maksiat, semoga kita segera bangkit. Ya, segera bangkit. Ya. Sehingga jamaah rahimakumullah, fal muntakim kal murabbi. Fal muntakim kal murabbi. Yantakimu liyu'adib wa yu'adib liyas'ad. Ini memang apa namanya bahasa Arab memang lebih apa ya? Lebih nyaman kita dengar ya. Muntakim itu kal murabbi, seperti murabbi, ya saya sudah berusaha menerjemahkannya. Muntakim adalah murabbi. Ini mohon maaf, bahasa murabbi ini biasanya identik dengan teman-teman yang ada di PKS. Ini ada yang dari PKS nggak? Kalau ada, saya pengen tanya, murabbi artinya apa? Apa artinya? Kalau nggak ada yang tahu, berarti bukan PKS semua. Muntakib adalah murabbi. Murabbi itu artinya pendidik. Ya, pendidik, pembimbing. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha baik banget. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha baik banget. Dengan kebaikannya diwujudkan apa? Kebaikannya diwujudkan dengan semua perintahnya. Jadi kebaikan Allah kepada kita itu wujudnya adalah Allah berikan perintah. Allah berikan larangan. Allah berikan janji, Allah berikan ancaman. Maka saya ajukan pilihan kepada jamaah sekalian, jenengan lebih memilih diciptakan oleh Allah toko nengge wae atau dikasih perintah, larangan, janji dan ancaman. Milih mana? Milih toko dinengke wae
atau milih diberi perintah? Ya. Nek dinengke wae itu kayak monyet. Jadi begitu diciptakan, teko nengke wae, sakarepe. Berarti orang yang sakarepe dhewe gitu ya. Deket-deket lah dengan begitu ya. Ya. Kita dididik, kita diarahkan, kita dibimbing menjadi hamba yang syarat dengan adab-adab mulia. Kemuliaan tersebut baik mulia di dunia maupun mulia di akhirat. Jamaah sekalian, sehingga kita menjadi hamba Allah yang semakin berakal, semakin beradab. Ya. Dan jamaah sekalian, karena berakal itu bahasa Arab dan berakal itu bahasa Al-Quran, la'alakum ta'qilun, la'alahum ya'qilun, ya. Maka jamaah sekalian, kalau panjenengan berkenan, panjenengan mau saya kasih PR. Nanti dikumpulkannya jawabannya selapan dino yang akan datang. Aklun yang kemudian menjadi bahasa Indonesia menjadi akal, itu janjane artinya apa? Sebetulnya arti bahasa Indonesianya yang betul apa sih arti akal itu? Ya, jenengan nggak usah jawab sekarang, wong ini PR kok. Akal itu bahasa Indonesianya apa? Jawabannya dikumpulkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya saya nggak usah berangkat, wong saya belum mengerjakan PR, nggak ada yang begitu ya. Jamaah sekalian, sementara sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk pertemuan masa yang akan datang lagi. Kita belajar lagi, kita menambah wawasan, kita menambah ilmu bersama. Harapan kita lebih beriman, lebih bertakwa, lebih beradab, lebih menerima sifat-sifat Allah yang maha mulia semuanya. Mohon maaf khilaf dan salah saya akhiri dengan billahi taufik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya,